Di tengah-tengah dunia ini, kami diberikan kesempatan untuk menjelmakan, menyaksikan kasih Kristus yang sempurna. Dan biarlah kerinduan kami untuk menyampaikan berita kabar baik yang dari Kristus Yesus, untuk menjelmakan kasih Kristus kepada semua orang melalui pemberitaan, perkataan-perkataan kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam kabar baik yang harus kami beritakan kepada semua orang. Biarlah itu merefleksikan semua kebaikan Tuhan yang dinyatakan oleh firman rahasia kebenaran-Mu bisa kami ungkapkan kepada dunia, dan bisa diekspos semua apa-apa saja yang menjadi kehendak Bapa di surga untuk berkat yang besar bagi masa depan semua orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan memberkati kami semua yang sudah hadir di dalam ibadah Zoom pagi ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami Tuhan, terlebih dahulu kami melihat lagi segala firman yang mulia yang meneguhkan iman kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambutnya. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kita semuanya. Dan salam sehat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Di akhir pekan ini kita akan kembali sama-sama melanjutkan lagi bagian-bagian yang sangat penting. Dan saudara-saudara, kita tentunya masih bersama-sama untuk mendalami firman Tuhan yang berkaitan dengan firman rahasia yang tidak bersumber dari hikmat manusia, tapi firman yang dibagi dengan tepat dan bersumber dari hikmat Tuhan yang sorgawi. Kita sebutkan selalu yang sorgawi karena Paulus bilang, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi mulai dari sekarang ini, saudara-saudara dan saya sudah harus bertekad dengan kuat-kuatnya, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau orang berpikir bahwa karena kita percaya kita sudah pasti diselamatkan masuk surga hanya melalui iman, lantas kita tidak berbuat apa-apa, itu adalah satu penilaian yang sangat keliru total, ya Bapak Ibu Saudara. Justru keseriusan kita sekarang menjalani kehidupan kita ini, ya, menjadi satu tekad yang sangat kuat, ya, menjadi satu cita-cita yang sangat besar yang kita akan kontrol terus, ya, motivasi-motivasi kita supaya tetap terhubung dengan apa yang menjadi pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Fokus daripada pandangan kita ke depan, kita harus berusaha keras Bapak Ibu Saudara untuk memahami dan membawa diri kita untuk menarik pengertian-pengertian dari kebenaran firman rahasia ini. Oleh karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sementara dunia atau orang-orang yang mengaku percaya pada Yesus hanya mengulang-ulang, mendaur ulang apa yang
uh, merupakan bagian yang tidak mencapai atau tidak mengarah kepada sasaran yang tepat, saudara-saudara dan saya harus mengarahkan seluruh pikiran kita, ya, tenaga energi kita untuk berusaha terus sekuat-kuatnya untuk memahami firman kebenaran ini tentang gambar diri kita. Amin. Gambar potret dari kehidupan kita yang baru di dalam Kristus, yang kita tarik sebagai sebuah keyakinan yang terus berkembang di dalam diri kita mengenai kehendak Allah yang sungguh-sungguh saat ini memang tidak dipahami oleh orang-orang di dunia, ya. Namun saudara dan saya harus tetap berkomitmen, konsisten, sesuai dengan panggilan hidup kita, panggilan yang sorgawi. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun berbagai macam problem, masalah, ya, berbagai-bagai hal yang tidak menyenangkan hati kita, yang tidak mengenakan hati kita, yang kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Namun satu hal yang harus saudara dan saya waspadai, bahwa janganlah masalah-masalah itu membuat saudara dan saya menjadi kendor semangatnya untuk belajar dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Karena kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita sudah mengembalikan lagi kehidupan kita kepada sistem kehidupan yang lama yang sangat merugikan kita. Jadi Tuhan mau supaya setiap hari kita berada di dalam keberuntungan yang sudah kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi memang dunia akan menilai hidup kita sesuai dengan cara mereka melihat, ya Bapak Ibu Saudara, dan kita sudah dari sana, ya, sebagaimana Paulus katakan bahwa apa yang dahulu dianggapnya sebagai keuntungan-keuntungan, kebanggaan-kebanggaan, ya, kelebihan-kelebihan, dan yang merupakan dia anggap itu sebagai kehormatan di dalam kehidupannya yang dia raih berdasarkan usaha dan kekuatannya sendiri. Tetapi semuanya itu dia katakan adalah karena dia memang masih hidup di luar iman. Dia masih jauh dari pengertian yang benar, ya, tentang Tuhan yang benar, ya, tentang kehidupan yang bermakna. Namun setelah dia ditangkap oleh Yesus Kristus dari surga, dan dia tahu bahwa oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, semua dosanya telah diampuni oleh Tuhan Yesus, dan sekarang dia hidup di bawah kendali kuasa kasih karunia, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus serta kenaikannya ke surga. Maka sekarang dia menganggap apa yang dahulu merupakan kebanggaan, keuntungan, merupakan prestis, ya, harga diri, sekarang dia anggap itu adalah sebagai sampah. Karena apa? Karena dia sudah menemukan kehidupannya yang baru, yang benar-benar baru di dalam Yesus Kristus, dan dia mempunyai sekarang orientasi kehidupan yang sangat jelas, amin, yang sangat clear. Dan untuk itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana Rasul Paulus sebagai teladan kita, Paulus katakan, ikutilah teladanku, sama seperti aku meneladani Kristus, jadilah pengikutku, sama seperti aku adalah pengikut Yesus Kristus. Yesus Kristus yang dikenal
sebagai Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati dan yang sekarang hidup di dalam roh, dan kita tidak mengenali Dia lagi secara jasmani. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pengenalan itulah ada berkat-berkat Tuhan yang mencukupkan kita untuk mengerti pengenalan akan Yesus sebagai roh yang menghidupkan, bukan lagi sebagai sosok manusia yang kita tampilkan kepada dunia secara jasmani. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, bentar lagi adalah bulan-bulan di mana umat beragama Kristen di dunia ini akan bergembira, ya, merayakan tentang Yesus Kristus. Tapi saudara, sayangnya ya, perayaan itu hanya ditujukan kepada pengenalan Yesus Kristus secara jasmani, ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja saudara dan saya harus mengambil sikap yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan saat ini, bahwa kita harus memperkenalkan Yesus Kristus kepada semua orang melalui sebuah berita sorgawi. Amin. Supaya tepat posisinya Bapak Ibu Saudara. Tepat posisi Yesus Kristus dengan pemberitaan kita adalah sesuai dengan kenyataan. Amin. Jadi jangan kita membawa orang-orang mengenal Yesus Kristus dengan hayalan yang tidak Tuhan kerjakan saat ini, ya Bapak Ibu Saudara. Kita berbicara saat ini Bapak Ibu Saudara, bukan masa di mana Yesus Kristus dulu ketika memanggil orang-orang Israel datang kepada dirinya untuk mengenal Dia, ya, sebagai firman yang menjelma menjadi daging dengan segala berkat dunia atau berkat kerajaan sorga di bumi yang dibawa oleh Yesus Kristus bagi umat Israel. Tetapi sekarang kita mengajak semua orang untuk mempercayai mempercayai Yesus Kristus dengan segala warisan berkat yang sorgawi, berkat rohani di dalam sorga. Amin. Ya, memang Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang di dunia tidak begitu tertarik dengan berkat-berkat sorgawi yang Tuhan janjikan saat ini, ya, bagi setiap orang yang percaya, ya, karena dunia sudah terlalu dikuasai oleh keinginan daging. Tapi saudara dan saya sudah dilepaskan dari jerat, ya, dari belenggu pemikiran yang selalu dikuasai dan dikendalikan oleh pemikiran yang sangat merugikan kita dan membuat tidak sedikit juga orang percaya menjadi gagal dan akhirnya sama seperti dunia karena tidak mengalami pembaharuan akal budi, sebab mereka sudah tidak tertarik untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan itu adalah suatu resiko yang harus dihindari oleh kita semua, supaya saudara-saudara dan saya bisa tetap dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah dunia yang sangat sulit sekarang ini untuk meyakinkan orang lain tentang kasih karunia Tuhan. Tetapi saudara diberikan kekuatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan itu apapun yang menjadi tantangannya. Amin. Nah, untuk itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saya mengajak kita untuk melihat, ya, satu hal yang sangat jarang dibicarakan oleh
orang-orang yang berkhotbah dari mimbar-mimbar gereja ya, saudaraku, tentang bagaimana Rasul Paulus ini, saudaraku, menerima firman yang istimewa, rahasia-rahasia Allah yang sangat istimewa untuk menerangi ya hati dan pikiran kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sebagai kepala tubuh dan kita adalah anggota tubuhnya. Maka kita akan lihat dulu Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Korintus pasal 12. Di sini kita akan lihat Bapak Ibu Saudara ya, bahwa Rasul Paulus ini sudah pernah masuk ke dalam suatu kehidupan di masa dengan dimensi kekekalan ketika dia menerima firman dengan perjumpaan dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 12. Jadi ini adalah pengenalan akan wajah Yesus Kristus dengan cara yang sangat berbeda. Jadi saudara pastikan bahwa saudara bisa benar-benar ya terampil untuk menjelaskan kebenaran rahasia ini kepada semua orang. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 12 ya, pengalaman daripada Rasul Paulus ketika dia menerima firman rahasia ini, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di ayat 1, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan atau wahyu ya, revelation yang kuterima dari Tuhan. Kapan dan di mana Bapak Ibu Saudara? Kapan dan di mana Paulus mengalami penglihatan dan menerima penyataan wahyu dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus tidak hanya 1-2 kali berjumpa dengan Tuhan Yesus menerima firman rahasia yang dia tuliskan dari Roma sampai Filemon 13 surat. Ya, Paulus tidak menerimanya dari Tuhan Yesus hanya 1-2 kali, tapi berkali-kali. Dan ini adalah salah satu cerita pengalaman dia ya berjumpa dengan Tuhan Yesus di sorga. Kita lihat ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ke tingkat yang ketiga dari langit, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan langit ketujuh sorga itu Bapak Ibu Saudaraku, tapi menurut Alkitab adalah langit yang ketiga. Ya, itulah sorga, rumah Tuhan, tempat di mana Allah berdiam dan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dikatakan di tingkat ketiga dari sorga atau tingkat ketiga dari langit. Jadi saudara-saudara, kesanalah Paulus dibawa oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Ayat 3. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Jadi saudara, ini pengalaman yang sangat luar biasa ya, yang tidak ada rasul lain yang mengalami seperti yang dialami Rasul Paulus ini. Dan dikatakan ayat 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengarkan kata-kata yang tidak terkatakan dan yang tidak boleh diucapkan manusia. Ya, ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, untuk membuktikan
apa yang Paulus katakan di Galatia pasal 2, bahwa Paulus katakan dia pasal 1, Galatia pasal 1, ya, Paulus katakan bahwa dia menerima Injil kasih karunia yang diberitakannya tentang berkat yang keselamatan yang bersumber daripada salib Yesus Kristus. Itu diterimanya bukan karena dia belajar dari manusia, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Paulus sama sekali tidak belajar kepada Petrus, tidak belajar kepada Rasul Yohanes, Yakobus, dan yang lainnya. Bahkan Paulus tidak belajar dari Yesus Kristus ketika Yesus masih hidup di dunia ini. Tapi Paulus diajar oleh Tuhan Yesus langsung membawa dia kemana? Dikatakan tadi, membawa dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari langit, ke surga, di mana dikatakan dia diangkat ke Firdaus, ya, dan dia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, ya, dan tidak boleh diucapkan oleh manusia. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengajarkan itu kepadanya. Amin. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau orang Kristen tidak mengenal dengan baik siapa Rasul Paulus, hanya menganggap dia disamakan dengan rasul-rasul yang lain, pasti tidak akan tahu rahasia firman kebenaran yang telah Yesus sampaikan kepadanya untuk diteruskan kepada kita. Tidak bakalan tahu Bapak Ibu Saudara, ya. Akan tersembunyi, terselubung di mata orang-orang yang tidak dengan rendah hati untuk memahami panggilan kerasulan Paulus. Siapa Paulus dan bagaimana ia menerima firman yang tidak sama dengan yang diterima oleh 12 rasul, ya, ketika 12 rasul Yesus Kristus mengikut Yesus dan mengenal Yesus secara jasmani, secara lahiriah. Sedangkan Paulus mengenal Yesus Kristus bukan secara jasmani, ya. Itu sebabnya saudaraku, Rasul Paulus tidak ada di sini. Kita lihat di dalam tulisan-tulisan firman yang dia tuliskan dari Roma sampai Filemon, Rasul Pauluslah yang paling banyak berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai dasar pembenaran bagi manusia yang percaya sekarang ini, ya, bahwa Rasul Paulus tidak berbicara kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini sebagai pokok berita yang harus dipercayai oleh manusia sebagai jalan keselamatan, ya. Dia tidak menekankan, ya, Rasul Paulus tidak menekankan kepada para pendengarnya, kepada jemaat Tuhan, tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia, sebagai dasar untuk menjadi dasar iman bagi orang-orang untuk berkenan kepada Tuhan saat ini. Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 15, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu tentang Injil, bahwa Kristus Yesus telah mati, dikuburkan, dan bangkit untuk mengampuni segala dosa kita, dosa manusia. Amin. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, bobot daripada pemberitaan yang diterima oleh Rasul Paulus di dalam Firdaus, atau ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam surga.
Paulus menerima inti daripada iman Kristen adalah inti daripada keselamatan manusia adalah berita tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus adalah merupakan dasar keselamatan bagi semua orang yang percaya. Karena di atas kayu salib itu Yesus mengatakan sebuah kata yang sangat luar biasa, dahsyat, dengan Yesus berkata, sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan segala penghalang bagi kita saat ini untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu keyakinan yang harus tertanam dalam-dalam di hati kita. Karena di dunia ini begitu banyak yang menghalangi manusia untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan karena terlalu banyak halangan, terlalu banyak hal yang mengalihkan perhatian manusia dan bahkan menutupi pikiran manusia, menutupi hati manusia, Bapak Ibu Saudaraku, maka Rasul Paulus, saudaraku, membawa berita yang bisa menembus semua penghalang untuk bertemu dengan Tuhan melalui berita Injil kasih karunia-Nya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita ingat, Bapak Ibu Saudaraku, beberapa hari terakhir ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana banjir, bencana alam terjadi di mana-mana, khususnya yang ada di Sumatera, ya, saudaraku, kita lihat di sana bencana alam telah membawa kerugian yang sangat besar dan memilukan hati, karena begitu banyak orang yang mengalami penderitaan. Mereka hanya bisa menangis, hanya bisa berteriak-teriak, ya Bapak Ibu Saudaraku, dan mereka kelaparan, dan ada yang terhilang diseret banjir bandang dan tanah longsor dan sebagainya, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang belum mengenal kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus sebagaimana yang saudara dan saya pahami, lalu bagaimana mereka memahami semua bencana itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam rencana Tuhan? Bisakah mereka memahami bahwa ada rumah yang sudah disediakan oleh Allah di dalam surga yang jauh lebih indah, ya, harta warisan yang jauh lebih berharga, lebih mulia dari semua yang telah dikumpulkan oleh manusia di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, semuanya itu sangat menentukan bagaimana sikap manusia untuk memandang kehidupannya di hadapan Tuhan ketika terlebih menghadapi berbagai-bagai bencana yang mana kita sendiri pun, saudara-saudara dan saya, di tempat di belahan bumi manapun tidak akan bisa ada jaminan bahwa di dunia ini kita tidak mengalami penderitaan. Tetapi Rasul Paulus ketika dia menerima firman kebenaran dari Yesus Kristus ketika berjumpa di dalam surga, sudah jelas sekali Bapak Ibu Saudaraku bahwa semua penghalang itu, apapun itu saudaraku yang terjadi di belahan dunia ini, kita sudah tahu bahwa di dalam Kristus Yesus kita memiliki kehidupan yang baru. Sekalipun kita harus meninggalkan dunia yang sementara ini dengan segala persoalannya, saudara dan saya sudah diyakinkan oleh setiap firman rahasia bahwa, saudara, apapun itu, saudara dan saya hidup bersama dengan Yesus Kristus, terpelihara
untuk selama-lamanya di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengapa kita memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan kesungguhan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena pengharapan yang ada pada kita ini, saudaraku, adalah pengharapan yang jauh lebih tinggi, mengatasi daripada semua kenyataan di dunia ini. Saudara dan saya mempunyai satu pandangan, amin. Kita mempunyai satu keyakinan, kita memiliki satu pengertian yang benar tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita saat ini maupun yang akan datang. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita terus belajar. Amin. Kita terus memperdalam pengetahuan kita yang benar. Amin. Jangan hanya asal pengetahuan Bapak Ibu Saudara. Haruslah tercakup dan haruslah terkait dan terbingkai. Pengetahuan yang benar yang kita kejar, pengertian-pengertian yang menerangi hati dan pikiran kita, saudaraku, haruslah mengarah kepada suatu target sasaran yang tepat seperti yang Allah kehendaki. Bagaimana saudara dan saya mengenal Yesus Kristus yang surgawi dengan segala berkat rohani yang dicurahkan bagi kita melalui kebenaran firman-Nya. Biarlah semuanya itu meneguhkan hati dan pikiran saudara setiap hari untuk menjalani kehidupan kita dan melakukan segala tanggung jawab kita, bahwa apapun yang kita akan lakukan semuanya adalah berdasarkan pengertian yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, begitu banyak orang yang mempunyai sifat ketekunan di dunia ini. Begitu banyak orang yang sangat luar biasa tekun, ya saudaraku, dan menjadi contoh bagi beribu-ribu orang, menjadi teladan bagi beribu-ribu orang, dan menjadi idola bagi beribu-ribu banyak orang. Karena ketekunannya, karena kesungguhannya, karena keterampilannya, karena kecerdasannya, dan kepintarannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun saudara dan saya tidak dirancang sebagai manusia baru untuk menjadikan hidup kita menjadi sama seperti apa yang merupakan hasil karya manusia. Amin. Tapi saudara dan saya dirancang sebagai manusia baru untuk menjelmakan hidup kita, sebagaimana pujian yang sudah kita nyanyikan tadi, bahwa hidup kita menjelmakan kasih karunia Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengerti, bagaimana kita memahami bahwa hidup kita, saudara-saudaraku, sama sekali bukan kita ditentukan oleh karena apa yang kita lihat, tetapi hidup kita ditentukan oleh apa yang kita percayai. Amin. Dan itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena kalau hidup kita ditentukan oleh apa yang kita lihat, maka itu bertentangan dengan kasih karunia Allah. Bertentangan dengan sifat daripada manusia baru. Karena manusia baru itu, saudaraku, manusia baru yang diciptakan di dalam Yesus Kristus itu mempunyai kehidupan adalah karena percaya. Dan akan terus dikuatkan di dalam kehidupan kita karena kita percaya. Karena kita terus diyakinkan oleh setiap firman kebenaran yang membawa kita kepada pengertian-pengertian yang lebih jauh lagi tentang rancangan Tuhan bagi masa depan kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi saudaraku, itulah sebabnya Rasul Paulus selalu menasihati para pelayan-pelayan dan juga hamba-hamba Tuhan yang menyertai dia di dalam pelayanannya. Paulus mengatakan, jadilah kuat di dalam kasih karunia Allah. Amin. Jadilah kuat di dalam
kasih karunia Tuhan yang telah diajarkan kepadamu, dan lakukanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh supaya integritasmu, supaya kamu bisa selaras dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki. Maka saudara-saudara dan saya sebagai orang-orang kudusnya Tuhan bertanggung jawab untuk menjadikan ketekunan kita itu menjadi keteladanan untuk orang lain. Karena pertama-tama saudara-saudara dan saya sudah mendasarkan setiap langkah dan tindakan kita di atas pengertian yang benar. Amin. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tidak seperti orang Israel, mereka adalah orang yang sangat sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sangat disayangkan karena semua itu akan berakhir dengan kekecewaan, berakhir dengan kesia-siaan, tapi saudara dan saya akan selalu berakhir dengan kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memerintah hati dan pikiran kita untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Di akhir pekan ini kembali lagi Tuhan menyapa kami dengan kebenaran firman kasih karunia-Mu. Kami diajar ya Tuhan ketika kami melihat berbagai macam penderitaan oleh karena berbagai hal bencana yang terjadi di dunia ini yang tidak bisa dihindarkan oleh karena keadaan dunia yang semakin buruk. Tapi kami melihat bahwa dengan jelas kami mengetahui bahwa di dalam Yesus Kristus hidup kami terus diperbaharui dari hari ke hari, dan kami menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus yang mulia, dan kami dijauhkan dari keserupaan dengan dunia. Dan itulah yang sedang kami jalani dalam perlombaan iman dan berlari dengan segala topangan berkat surgawi yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami percaya Tuhan membawa hidup kami akan terus mengalami kemajuan, mengalami segala hal yang baik, yang terbaik dari Tuhan akan terus menjadi nyata. Dan di dalam iman kami, melalui iman kami kepada setiap kebenaran rahasia yang Tuhan nyatakan kepada kami percaya nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan memberkati setiap orang-orang percaya-Mu yang hadir pada saat ini ya Tuhan, yang sangat luar biasa. Mereka semuanya, saudara-saudara kami ini telah belajar menanamkan sebuah tekad di dalam hati dan pikiran mereka. Apapun persoalan-persoalan di dalam kehidupan yang kami jalani saat ini, kami tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami semua, memberikan kami kekuatan baru, hikmat untuk senantiasa melangkah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami percaya kami bisa memberitakan kabar baik, berita kasih karunia-Mu kepada semua orang. Terima kasih, ini adalah kesempatan yang istimewa bagi kami semua untuk selalu bersyukur di dalam segala hal setiap hari. Dan kami percaya segala kekuatan yang daripada Tuhan akan menopang hati dan pikiran kami menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Kami hanya bersandar kepada kuat kasih karunia-Mu saja. Terpuji Engkau Bapa dalam surga. Diberkatilah semua saudara-saudara kami semuanya, apapun pergumulan kami ya Tuhan. Kami percaya kami akan mampu melewatinya semuanya dengan selalu bersandar kepada kuat kasih karunia Tuhan. Dan dengan pertolongan daripada Roh Kudus kami akan sanggup melewati semuanya dengan selalu bersyukur kepadamu dan melihat hari-hari baik di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Tuhan memberkati.